Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmakti Radiuli. Saya dari Prodi Kimia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bakteri, virus, dan jamur. Bakteri yaitu merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Secara morfologi, bakteri memiliki bentuk bermacam-macam, yaitu seperti berbentuk bulat, batang, dan spiral. Dalam bentuk bulat, bakteri dikenal sebagai basil atau bacillus, yang artinya batang. Dalam bentuk basil ini, bakteri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu basil tunggal, diplobasil, dan streptobasil. Dua, bakteri berbentuk bola. Bakteri berbentuk bola dikenal juga sebagai kokus. Bakteri ini dapat dibedakan atas: pertama, monokokus, yang berarti bakteri berbentuk bola tunggal, misalnya Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. Terus yang kedua ada Diplococcus. Bakteri ini berbentuk bola yang bergandengan dua. Bakteri Diplococcus ini berbentuk bola yang bergandeng dua-dua, misalnya Diplococcus pneumonia, penyebab penyakit radang paru-paru. Berikut ada Sarkina, yaitu bakteri yang berbentuk bola yang berkelompok 4 sehingga membentuk kubus. Selanjutnya ada Streptococcus, bakteri yang berbentuk bola yang berkelompok memanjang membentuk rantai. Dan yang terakhir ada Staphylococcus. Bakteri ini berbentuk bola yang berkoloni, membentuk sekelompok sel tidak teratur sehingga bentuknya mirip dompalan buah anggur. Yang ketiga ada bakteri berbentuk spiral. Bakteri berbentuk spiral ini ada 3 macam bentuk. Yang pertama, spiral. Yang kedua, vibrio. Yang ketiga, spiroseta. Anatomi bakteri. Yang pertama ada flagella, dinding sel, membran sel, mesosom, lembar fotosintetik, sitoplasma, DNA, plasmid, ribosom, dan endospora. Reproduksi bakteri. Bakteri bereproduksi secara vegetatif dengan membela diri secara biner. Materi kedua yaitu tentang virus. Virus merupakan salah satu jenis organisme parasit. Virus ini memiliki ciri-ciri yang tidak dapat dimiliki oleh organisme lain. Virus hanya dapat berkembang biak di sel-sel hidup lain. Karenanya, virus dapat dibiarkan pada telur ayam yang berisi embrio hidup. Morfologi virus. Yang pertama, virus berukuran aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang kedua, virus berukuran amat kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri. Yang ketiga, virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat atau RNA atau DNA. Selanjutnya, virus umumnya berupa semacam halbur atau kristal dan bentuknya sangat bervariasi. Dan yang terakhir, virus terdiri atas kepala, kulit, selubung atau kapsid, isi tubuh, dan serabut ekor. Anatomi virus. Yang pertama ada kepala. Kepala virus berisi DNA bagian
berisi DNA dan bagian luarnya diselubungi kapsid. Yang kedua, kapsid. Kapsid merupakan selubung yang berupa protein. Yang ketiga, isi tubuh. Isi tubuh merupakan bahan genetik yang asam nukleat, DNA atau RNA. Yang terakhir ada ekor virus. Ekor virus merupakan alat penancap ke tubuh organisme yang diserangnya. Reproduksi virus. Untuk memerlukan tempat atau lingkungan yang hidup, oleh karena itu virus menginfeksi ke sel bakteri, sel hewan, atau sel tumbuhan untuk bereproduksi. Pada prinsipnya, cara perkembangan virus pada hewan maupun pada tumbuhan mirip dengan yang berlangsung pada bakteriofag, yaitu melalui fase adsorpsi, sintesis, dan lisis. Terakhir yaitu materi jamur. Jamur tidak dapat hidup secara autotrof, melainkan harus hidup secara heterotrof. Jamur hidup dengan jalan menguraikan bahan-bahan organik yang ada di lingkungannya. Jamur dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kamir dan yang kedua kepang. Kamir adalah bentuk sel tunggal dengan pembelaan secara pertunasan. Kamir mempunyai ukuran 1-5 cm lebar dan panjangnya 5-30 cm atau lebih. Kamir terdiri dari beberapa bagian, yaitu kamir murni, kamir liar, kamir atas, kamir dasar, dan kamir palsu. Yang kedua, kepang. Tubuh atau talus suatu kepang pada dasarnya terdiri dari dua bagian, mesilium dan spora. Anatomi jamur. Jamur tidak memiliki klorofil. Sel pada jamur ada yang uniseluler, ada pula yang multiseluler. Dinding sel pada jamur terdiri dari kitin. Berikut ada reproduksi jamur. Jamur uniseluler berkembang biak dengan cara seksual dan dengan cara aseksual. Pada perkembangbiakannya secara seksual, jamur membentuk tunas, sedangkan secara aseksual jamur membentuk spora askus. Jamur multiseluler. Jamur multiseluler berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu dengan cara memutuskan benang hifa atau fragmentasi, membentuk spora aseksual yaitu zoospora, endospora, dan conidia. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.